Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai waktu yang tepat untuk kita menebarkan pupuk. Karena begini teman-teman, kita sebagai petani sawit harus paham betul karakteristik pupuk yang akan kita tebarkan, supaya memang pupuk-pupuk yang kita beli dengan harga yang cukup mahal, yang kita sisihkan sebagian penghasilan kita dari kebun kita itu untuk melakukan pemupukan, dan harapan kita pupuk kita yang tebarkan itu bisa mengenjot dari hasil produktivitas atau pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu kita harus paham betul teman-teman karakteristik dari pupuk yang kita tebarkan dan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan penebaran, supaya memang pupuk yang kita tebarkan itu benar-benar efektif. Jangan sampai pupuk yang kita tebarkan itu hilang, bahkan bisa sebagian besarnya hilang karena memang kecerobohan kita sendiri. Jadi teman-teman, sebelum kita berbicara mengenai waktu-waktu yang tepat dari penebaran pupuk, maka kita harus paham betul karakteristik dari jenis-jenis pupuk yang kita tebarkan. Karena teman-teman, dengan mengetahui karakteristik pupuk yang kita tebarkan, maka kita akan paham tata laksana yang baik supaya memang pupuk itu benar-benar diserap oleh tanaman. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa pupuk yang kita tebarkan itu bersifat hidroskopis atau tidak, teman-teman. Hidroskopis itu apa? Hidroskopis adalah pupuk yang mudah menguap atau mudah menyerap air, sehingga ketika pupuk itu kita tebarkan, dia bisa mengabsorpsi air atau mengikat air di sekitarnya, baik itu air dalam bentuk H2O ataupun bahkan air yang masih dalam bentuk udara, sehingga proses pencairannya itu atau perilisannya itu lebih cepat. Nah, pupuk-pupuk yang seperti ini biasanya pupuk yang memang berasal dari unsur garam. Pembuatannya itu ekstraksi dari unsur garam. Nah, kelemahan dari pupuk ini adalah mudah menguap, teman-teman, atau mudah rilis atau mudah hilang. Kelebihannya adalah cepat diabsorpsi oleh tanaman. Ya, namanya pupuk, ada kelebihan, ada kekurangannya. Maka dari itu, dengan mengetahui karakteristik dari pupuk yang kita tebarkan bahwa itu bersifat hidroskopis, maka kita harus benar-benar mendapatkan waktu-waktu yang tepat untuk penebaran pupuk. Dan dari sana kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa pupuk ini mudah rilis namun juga mudah menguap. Dari hal sederhana itu bisa kita simpulkan bahwa kita harus menebarkan dalam kondisi lembab dan terhindar dari cuaca matahari, sinar matahari yang lumayan cukup terik. Nah, dengan demikian teman-teman, kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa waktu-waktu di mana matahari itu belum terik-teriknya dan di mana memang kondisi air itu masih ada. Dengan kata lain bahwa usahakan kita melakukan penebaran itu di pagi hari, yang tentunya sisa-sisa hujan semalaman, kemudian embun-embun pagi itu masih ada, dan kondisi sinar matahari belum terik-teriknya sehingga bisa melepaskan ion-ion dari pupuk itu sehingga menguap ke udara. Itu yang harus kita pahami. Kemudian teman-teman, masalah musim juga sudah dapat kita simpulkan bahwa kita harus menebarkan pupuk-pupuk yang bersifat hidroskopis ini di musim hujan. Karena apa? Ketika kita tebarkan di musim kemarau, maka potensi penguapannya itu akan cukup tinggi dan potensi penyerapannya itu lumayan cukup rendah, sehingga pupuk yang kita tebarkan itu bisa besar kemungkinan banyaklah menguapnya daripada diserap oleh tanaman kelapa sawit. Dan tentunya pupuk-pupuk jenis ini teman-teman memerlukan lumayan cukup banyak air untuk perilisannya atau untuk mencairkannya. Jadi kalau airnya hanya sedikit, tentu
itu apa unsur-unsur pupuk itu tidak bisa diserap secara sempurna oleh tanaman kelapa sawit kita. Nah, pupuk-pupuk hidroskopis itu contohnya seperti apa? Seperti urea, KCL, TSP, ZA, kemudian ada sebagian kiserit juga, terus NPK. Itu adalah pupuk-pupuk yang bersifat hidroskopis atau yang memang mudah mencair, mudah menguap, dan mudah hilang serta mudah diserap. Itu teman-teman. Kemudian ada satu jenis pupuk lagi yang memang bisa kita tebarkan di dalam kondisi apapun. Ya tentunya pupuk-pupuk yang memang belum terekstraksi oleh pabrik atau bisa dikatakan adalah pupuk murni. Bisa dikatakan itu pupuk kandang, pupuk organik, dan lain sebagainya. Nah, untuk pupuk tunggal yang lainnya yang memang berasal dari batuan kapur seperti dolomit, kemudian RP, itu tentunya tidak memerlukan waktu khusus untuk dilakukan penebarannya. Mengapa? Karena pupuk ini yang pertama memang bersifat tidak mudah menguap dan tidak mudah dirilis atau tidak mudah diserap. Jadi memang betul pupuk ini memang masih memerlukan air yang cukup banyak, dan tentunya ketika kita tebarkan di musim penghujan itu adalah hal yang paling baik. Di pagi hari ataupun di sore hari itu adalah hal yang baik. Namun pupuk ini dengan kategori atau dengan karakteristik tidak mudah menguap. Jadi ketika kita tebarkan di musim kemarau, kita tebarkan di tengah hari, kita tebarkan di malam hari, itu adalah sah-sah saja, tidak akan hilang dan tidak akan mudah menguap. Namun kelemahannya adalah tidak mudah diserap oleh tanaman. Perlu beberapa waktu untuk supaya pupuk ini bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Nah teman-teman, ketika kita tebarkan dolomit, RP, bisa kita lakukan rotasi di musim kemarau. Namun dengan catatan bahwa pupuk ini akan diserap oleh tanaman kelapa sawit masih tetap memerlukan air yang cukup banyak. Jadi walaupun kita tebarkan hari ini musim kemarau, dia tidak akan hilang. Dia masih akan tetap berada di sana dengan kandungan yang tetap sama, namun tetap tidak bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Dia akan diserap, masih tetap membutuhkan asupan air yang cukup banyak untuk bisa diserap. Jadi ya kita hanya memperhemat waktu saja, kita tebarkan. Nanti siapa tahu, kita kan tidak tahu turun hujan baru itu diserap. Jadi kalau kita biasanya kalau di musim hampir-hampir pertengahan musim kemarau atau semi kemarau kan tentunya kita tidak tahu kapan akan turun hujan. Tapi kalau sudah rotasinya kita tebarkan RP, kita tebarkan dolomit, tebarkan saja. Siapa tahu nanti akan ada hujan turun dan di sana kita tidak perlu menebarkan lagi, sudah langsung diserap. Nah teman-teman, dari sini mungkin sedikit lah ada manfaatnya informasi yang saya berikan. Ya kalau memang ada yang salah ya saya mohon maaf. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.